Bab 1251. Sebelum aku meninggal, aku ingin meninggalkan benih untuk keluarga ya kita. Cheng Feier buru-buru berusaha merebutnya kembali. Aku belum selesai. Kamu bisa melihatnya setelah aku selesai. Ye Feng hanya meliriknya sebentar sebelum meremas rencana itu menjadi bola dan membuangnya ke tempat sampah. Tahukah kau apa artinya ketika rencana tak mampu mengimbangi perubahan? Jika musuh bertindak sesuai rencanamu, akan terlalu mudah untuk menghadapinya. Cheng Feier memelototinya, lalu mengambil rencananya dari tempat sampah dan membukanya lagi. Aku hanya sedang menyusun pikiranku. Lebih baik daripada buta, kan? Ye Feng mengambil cangkirnya dan menyesapnya 2 kali. Karena kau ingin mengatur pikiranmu, maka aku akan menceritakan detail situasi kedua belah pihak. Cheng Feier sudah tidak ingin membencinya lagi. Ia buru-buru duduk tegak. Katakan padaku. Ye Feng merenung sejenak dan mulai menjelaskan, saat ini, musuh yang diketahui adalah Niu Sidun, Kawamoto Hideki, dan 4 Jounin Mingjin, kekuatan terang tahap akhir, dan aku bisa melihat bahwa mereka berasal dari organisasi yang sama. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka memiliki pembantu lain. Cheng Feier mencatat semua yang dia katakan secara rinci, seperti siswa sekolah dasar. Siswa yang mendengarkan ceramah dengan penuh perhatian. Ye Feng terdiam sejenak sebelum melanjutkan, juga, mengenai Yamaguchi Gumi, Niu Sidun seharusnya sudah tahu tentang konflik antara aku dan Yamaguchi Gumi. Dia mungkin memanfaatkannya. Tidak, itu bukan kemungkinan, tapi kepastian. Cheng Feier merasa pena di tangannya semakin berat. Musuh semakin kuat. Ye Feng meletakkan cangkirnya. Hanya ini yang kami ketahui tentang situasi musuh saat ini. Ekspresi Cheng Feier agak serius. Bagaimana dengan kita? Ye Feng berpikir sejenak dan melanjutkan, kita punya aku, Duan Muleiting, kekuatannya seharusnya berada di tahap akhir kekuatan internal, dan Fuma Jianwu. Dia berada di tahap awal kekuatan internal. Selain itu, Arthur dan yang lainnya sudah bersembunyi. Fortune Dragon Society juga bisa berguna di saat-saat kritis. Tunggu, bagaimana denganku? Cheng Feier mendengar dia berbicara banyak tetapi dia tidak menyebutkannya, jadi dia langsung menyela dan bertanya. Kau? Sama saja, ada kau atau tidak? Ye Feng tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadapnya. Ye Feng, aku memiliki kekuatan tahap akhir Mingjin. Cheng Feier langsung merasa tidak senang. Jadi, tanya Ye Feng. Cheng Feier terdiam. Dengan kekuatannya di tahap akhir Mingjin, masa lalunya sudah cukup baik. Namun melawan Ye Feng dan yang lainnya yang berada di tahap kekuatan internal, mereka hanya dapat digambarkan sebagai lumayan. Ye Feng tidak bercanda lagi. Baiklah, aku juga akan menghitungmu. Hanya ini kekuatan yang kita miliki sejauh ini. Cheng Feier menundukkan kepalanya dan menghitung sejenak. Wajahnya tampak rileks. Kekuatan kita sepertinya tidak jauh lebih lemah dari mereka. Namun, ekspresi Ye Feng tidak sesantai wajahnya. Sudah kubilang, kekuatan yang ditunjukkan pihak lain mungkin hanya puncak gunung es, bagaimana kalau mereka masih punya kekuatan tersembunyi. Lagi pula, kita berada di tempat terbuka sementara pihak lain tidak tahu apa-apa. Mudah bagi mereka untuk mendapatkan informasi tentang kita, tapi kita tidak tahu apa-apa tentang mereka. Kepercayaan diri Cheng Feier langsung pudar. Sebagai anggota tim keamanan, ia tahu betapa pentingnya informasi. Tapi apa boleh buat? Lagi pula, mereka bermain di Jepang sebagai tim tandang, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam segala hal, dan mereka mampu memiliki perbedaan kekuatan saat ini berkat kemampuan pribadi Ye Feng. Jika kita bisa mendatangkan pasukan lain dari negara kepulauan itu dan memanfaatkan jaringan intelijen mereka, kita mungkin bisa menutupi beberapa kekurangan kita. Ia mengusulkan idenya sendiri, tetapi ia merasa itu omong kosong. Bagaimana bisa semudah itu melibatkan pasukan lokal? Tanpa alasan, mustahil bagi pihak lain untuk ikut campur dalam perselisihan mereka. Ye Feng perlahan bersandar di sofa. Aku sudah punya target. Cheng Feier buru-buru menatapnya. Target apa? Ye Feng perlahan melontarkan 3 kata, keluarga Fuma. Cheng Feier sedikit terkejut. Kau ingin menjerat mereka? Ye Feng sama sekali tidak menyembunyikan pikirannya. Keluarga Fuma adalah klan kuno dengan sejarah ratusan tahun. Jaringan intelijen mereka di Jepang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pasukan baru itu. Jika kita bisa mendapatkan bantuan mereka, kita bisa menutupi kekurangan kita yang terakhir. Cheng Feier menggaruk kepalanya. Akan sangat bagus jika kita bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Fuma, tapi bisakah mereka membantu kita? Sebenarnya, dia masih punya sesuatu untuk dikatakan. Kau tidur dengan putri ketua klan. Sudah cukup kalau kau tidak dicincang-cincang besok. Kau masih ingin mendapatkan dukungan mereka. Ye Feng berpura-pura santai dan tersenyum. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak? Cheng Feier menutup mulutnya dan tertawa.
Kalau begitu aku akan menantikan kabar baikmu. Tapi sebelum pergi, sebaiknya kau pakai rompi anti peluru. Aku khawatir kau akan ditembak mati begitu masuk. Ye Feng menatapnya dengan sedih. Kenapa aku merasa kau sedang menyombongkan diri? Cheng Feier buru-buru menatap langit-langit. Benarkah? Tidak, kau salah paham. Ye Feng menatap leher putihnya dan tiba-tiba menyunggingkan senyum licik. Aku juga berpikir kalau aku pergi besok, aku mungkin tidak bisa kembali. Jadi, sebelum aku mati, aku ingin meninggalkan benih untuk keluarga Ye kita. Bisakah kau membantuku? Cheng Feier tertegun cukup lama sebelum akhirnya bereaksi. Aku tidak bisa membantumu. Ye Feng perlahan berdiri dan berjalan ke arahnya. Senyum mesum tersungging di wajahnya. Hanya kau yang bisa membantuku sekarang. Jangan menolaknya. Ah, jangan kemari. Cheng Feier langsung berteriak dan melarikan diri dengan panik. Ruang tamunya kacau balau. Ye Feng hanya bercanda dengan Cheng Feier. Dia tidak cukup gila untuk memaksakan diri pada seorang wanita, dan dia tidak menganggap keluarga Fuma sebagai sarang harimau. Keesokan paginya, dia siap untuk berangkat keluar. Saat itu, Cheng Feier keluar dari kamar tidur. Kau benar-benar tidak ingin aku ikut denganmu. Jelaslah bahwa dia khawatir. Ye Feng tak kuasa menahan tawa. Kenapa seperti perpisahan? Padahal tidak seserius itu. Cheng Feier menghela napas. Kalau situasinya tidak beres, segera hubungi aku. Ye Feng mengerutkan bibirnya. Kalau itu benar-benar terjadi, bahkan jika aku memanggilmu, itu akan sia-sia. Kalau aku tidak kembali, kau bisa bersembunyi diam-diam dan menunggu kesempatan untuk membalaskan dendamku. Cheng Feier mendengus. Siapa yang mau membalaskan dendammu? Kau berutang cinta. Kau bisa memikirkan cara untuk menyelesaikannya sendiri. Aku tahu kau tidak bisa diandalkan. Apalagi aku tidak bisa mati. Kalau tidak, bahkan tidak akan ada yang mengambil mayatku, canda Ye Feng lagi sebelum melambaikan tangan padanya. Aku pergi. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Cheng Feier berlari ke balkon lagi dan menyaksikan mobilnya melaju pergi sebelum dia perlahan menarik kembali pandangannya. Ye Feng, sungguh tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Kalau tidak, aku pasti akan membunuh mereka semua. Bab 1252. Di depanku, kau hanya bisa berlutut dan berbicara. Keluarga Fuma tinggal di sebuah gunung bernama Gunung Tianyun, sekitar 20 km dari kota Edo. Gunung itu tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 200 hingga 300 meter. Dari jauh, itu tampak seperti gundukan kecil. Ada jalan di kaki gunung yang mengarah langsung ke atas gunung. Setelah berkendara beberapa menit, ia tiba di rumah keluarga Fuma. Sulit untuk menilai seberapa besar rumah besar itu dari luar, tetapi pintu hitam setinggi 3 meter itu tetap memancarkan kesan menyesakkan yang kuat. Ye Feng memarkir mobil di pinggir jalan dan menekan bel pintu. Dering, dering, dering. Bel pintu berbunyi beberapa kali, tetapi tidak ada gerakan dari dalam. Ye Feng tidak menekannya lagi. Ia mundur beberapa langkah dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, dia mendengar serangkaian langkah kaki berisik yang datang dari dalam. Berderak. Pintu hitam itu tiba-tiba terbuka dari dalam, menimbulkan suara yang memekakkan telinga karena sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki. Kemudian, ia melihat dua baris pria berjas samurai hitam dan memegang pedang samurai bergegas keluar dari dalam. Mereka berdiri dalam dua baris dan menatapnya dengan dingin. Kalau saja orang tersebut sedikit lebih pemalu, mereka mungkin akan mengompol karena kaget dengan pertempuran ini. Namun di mata Ye Feng, itu seperti lelucon anak-anak. Hehe, sekarang zaman apa ya? Kemudian, seorang pria tua berambut putih keluar. Ia memancarkan aura tajam dan jelas seorang ahli bela diri. Kamu Ye Feng. Pria tua itu berhenti sekitar 2 meter dari Ye Feng, matanya mengamatinya. Di mana Tuan Fuma? Kenapa dia tidak keluar untuk menyambutku secara langsung? Ye Feng tampaknya tidak merasakan tekanan yang sengaja ia lepaskan. Ekspresinya setenang biasanya. Bagaimana kau tahu kalau aku bukan Tuan Fuma? Pria tua itu menatapnya dengan penuh minat. Karena kamu terlalu jelek. Ye Feng memberikan jawaban yang tak terduga. Hehe, jawaban macam apa ini? Disebut jelek begitu dia muncul, ekspresi lelaki tua itu langsung berubah jelek. Kamu jelek sekali. Kamu pasti tidak akan bisa melahirkan anak perempuan secantik Fuma Jianwu, kecuali dia bukan putri kandungmu. Ye Feng terus memukulnya. Orang tua itu murka, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Awalnya dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada pihak lain, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat balasan. Tepat saat ia merasa sedikit malu, tiba-tiba ia mendengar dua ejekan dari balik pintu. Hehe, kurasa kau hanya bisa menggunakan lidahmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Fuma Kazuhiko berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Hari ini ia mengenakan kostum prajurit putih.
Ditambah dengan ketampanannya, ia tampak seperti pohon giok yang tertiup angin. Ketika kedua barisan prajurit itu melihatnya, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Dapat dilihat bahwa meskipun Fuma Kazuhiko adalah murid keluarga cabang, statusnya dalam keluarga Fuma tidaklah rendah. Ketika Ye Feng melihatnya keluar, bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Yo, bukankah ini Tuan Muda Kazuhiko? Apa kau lupa sesuatu? Fuma Kazuhiko menatapnya dengan dingin. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ye Feng menggosok hidungnya. Kau tidak mengerti. Kalau begitu aku akan menjelaskannya. Kita bertaruh kemarin. Kau kalah. Menurut taruhannya, kau harus berlutut dan berbicara denganku saat kau bertemu denganku. Apa kau lupa secepat itu? Ekspresi Fuma Kazuhiko berubah muram. Ia menyadari senyum di wajah beberapa orang menghilang sejenak. Mereka jelas-jelas menertawakannya. Ye, kau sudah datang ke wilayah keluarga Fuma kami dan masih berani bersikap sombong. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Ia menggertakkan gigi sambil menatap Ye Feng. Ia siap meminjam kekuatan keluarganya untuk memberi pelajaran pada bocah sombong ini. Kau pikir aku tak berani berbuat apa-apa hanya karena kau anggota keluarga Fuma? Di hadapanku, kau hanya bisa berlutut dan bicara. Setelah berkata demikian, Ye Feng menyerbu ke arah Fuma Kazuhiko. Kembali. Pria tua itu berdiri di depan Fuma Kazuhiko. Melihat Ye Feng berani menyerang, dia hanya mendengus pelan dan dengan santai menamparnya. Menurutnya, lawannya masih muda. Sekalipun dia punya kekuatan, paling-paling dia hanya setara dengan Fuma Kazuhiko. Sedangkan dia sudah ahli di tahap awal kekuatan internal. Serangan telapak tangan biasa bukanlah sesuatu yang bisa ditahan siapapun. Enyahlah. Ye Feng sudah tiba di depannya. Ia menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan mereka bertemu, dan lelaki tua itu merasakan kekuatan yang luar biasa menyapu. Ekspresinya berubah drastis, dan ia ingin mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi sudah terlambat. Ia langsung terpental. Boom! Pria tua itu menabrak pintu hitam, dan tubuhnya terguling ke tanah dengan suara gemericik. Ia memuntahkan seteguk darah. Fuma Kazuhiko dan dua barisan samurai lainnya tercengang ketika melihat pemandangan ini. Pelayan Sishan ini adalah ahli kekuatan internal. Bagaimana mungkin dia terlempar hanya dengan satu serangan telapak tangan? Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Setelah Ye Feng menghempaskan kepala pelayan tua itu, dia tidak berhenti, dia terus menyerang Fuma Kazuhiko. Ekspresi Fuma Kazuhiko berubah seketika dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Selamatkan aku. Kedua anggota klan yang lebih dekat dengannya segera bergegas untuk menghentikan Ye Feng. Keduanya berada di tahap awal Mingjin. Mereka pikir mereka bisa menahan Ye Feng sejenak dan memberi Fuma Kazuhiko kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Ye Feng bahkan tidak melirik mereka berdua. Ia bahkan tidak menyerang mereka. Mingjin yang masih tahap awal tidak sebanding dengan kemampuannya menggerakkan jari. Sebaliknya, ia menggunakan metode paling biadab dan langsung untuk menyerang. Bang! Bang! Keduanya terlempar seperti tertabrak kereta api yang melaju kencang. Mereka memuntahkan darah dari mulut mereka. Saat itu, Ye Feng sudah tiba di depan Fuma Kazuhiko. Ia menepukkan telapak tangannya. Berlututlah. Fuma Kazuhiko melihat bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Selama dia dapat bertahan sejenak, anggota klan lainnya akan bergegas menyelamatkannya. Namun, idenya indah, tetapi kenyataannya berantakan. Fiuh! Ye Feng menepuk telapak tangannya pelan. Ia tidak bersuara, dan tampak tenang. Namun, Fuma Kazuhiko merasakan tekanan gunung Tai. Ia merasakan gelombang kekuatan tak berujung mengalir ke arahnya. Lututnya lemas, dan ia berlutut di tanah. Di hadapanku, kau hanya bisa berlutut. Tatapan mata Ye Feng dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Baka! Fuma Kazuhiko sangat marah. Sebagai keturunan cabang keluarga Fuma, ia tidak dihargai. Namun, dengan bakat luar biasa dan kerja keras yang tak terbayangkan oleh orang biasa, ia perlahan menjadi salah satu yang terbaik di antara generasi muda keluarga Fuma. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak kalah terhadap siapapun. Namun, pada saat ini, seorang pemuda yang bahkan lebih muda darinya telah menghancurkan harga diri dan harga diri yang telah ia bangun dengan susah payah hanya dengan tamparan sederhana. Hatinya langsung dipenuhi dengan kehinaan dan kebencian yang tak berujung. Pergi ke neraka. Fuma Kazuhiko tiba-tiba berteriak, dan sebuah busur silang yang dibuat dengan indah muncul di tangannya. Busur silang ini terbuat dari logam dan hanya seukuran telapak tangan. Sangat mudah disembunyikan. Sebuah jarum baja seukuran tusuk gigi telah terpasang pada busur silang tersebut. Jarum baja itu berkilau hitam. Jelas sekali jarum itu telah direndam racun. Bab 1253.
Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Fuma Kazuhiko menampakkan senyum sinis, seakan-akan ia sudah bisa melihat pemandangan lawannya sekarat. Akan tetapi, sebelum dia sempat menarik pelatuknya, dia melihat sesuatu yang kabur dan busur silang di tangannya menghilang. Sebelum dia sempat bereaksi, panah hitam itu sudah mengenai kepalanya. Keringat dingin langsung mengalir di dahinya. Ye Feng menatapnya dengan senyum dingin. Kau tidak bisa mengalahkanku secara terang-terangan, jadi kau mau main curang. Sungguh tak tahu malu. Pada saat ini, banyak sekali pikiran yang terlintas di benak Fuma Kazuhiko. Memohon ampun. Kalau sampai itu terjadi, reputasinya akan hancur, dan dia tidak akan pernah bisa menonjol lagi di keluarga Fuma. Lagi pula, pihak lain mungkin tidak akan mengampuninya. Kemudian dia hanya bisa melawan sampai pemimpin klan datang menyelamatkannya. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, ia langsung mencibir. Hehe, tarik pelatuknya kalau kau punya nyali. Kalau kau membunuhku, kau tak akan bisa meninggalkan keluarga Fuma hidup-hidup. Senyum di wajah Ye Feng semakin lebar. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Ketika Fuma Kazuhiko mendengar kata-katanya, ia semakin yakin bahwa pihak lain tidak berani menganggapnya serius. Kalau tidak, ia pasti akan langsung menyerangnya. Mengapa ia harus membuang-buang napas? Coba saja kalau kau berani. Kau tidak tahu cara menggunakannya. Mau kuajari? Ia menatap Ye Feng tanpa rasa takut. Bahkan ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Karena kamu tidak sabar untuk mencobanya, aku akan memenuhi permintaanmu, kata Ye Feng sambil tersenyum. Jantung Fuma Kazuhiko berdebar kencang karena ia mendapat firasat buruk. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan dari dalam pintu. Berhenti. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berwibawa bergegas keluar. Dari penampilannya, terlihat jejak Fuma Jianwu. Meskipun usianya sudah 50-an, dia masih tetap tampan seperti dulu. Dia pasti pria yang tampan saat muda dulu. Identitas orang ini sudah jelas. Dia adalah pemimpin klan Fuma, Fuma Hayabusa. Namun Ye Feng menutup telinga terhadap kata-katanya dan menarik pelatuknya. Engah. Awalnya ia membidik kepala Fuma Kazuhiko untuk menarik pelatuknya, tetapi karena telapak tangan Fuma Hayabusa sudah mengarah padanya, ia terpaksa mundur. Jarum baja itu hanya mengenai pahanya. Bajingan. Fuma Hayabusa melihat bahwa dia berani membunuhnya tepat di depannya, jadi dia menjadi marah dan menamparnya. Namun, Ye Feng tidak berencana untuk melawannya. Ia menghindari angin telapak tangannya dan mundur 2 langkah. Alih-alih mengejarnya, Fuma Hayabusa buru-buru membantu Fuma. Kazuhiko bangkit dari tanah. Kazuhiko, kamu baik-baik saja. Dalam sekejap, wajah Fuma Kazuhiko sudah menghitam. Jelas sekali ia telah diracuni. Pemimpin klan, kau harus membalaskan dendamku. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan keengganan saat ia memohon pada Fuma Hayabusa. Jangan bicara dulu. Kau tidak akan mati. Kemarilah. Feng Jiansun buru-buru memotongnya. Ia berbalik dan berteriak kepada kepala pelayan, cepat cari nyonya. Sebelum kepala pelayan sempat bertindak, ia melihat sesosok tubuh berlari keluar. Sosok itu adalah Chizuru Sugawara yang ditemui Ye Feng kemarin. Nyonya, cepatlah kemari. Kazuhiko hampir mati, teriak Fuma Hayabusa dengan tergesa-gesa. Chizuru Sugawara pertama-tama memutar kelopak mata Fuma Kazuhiko dan memeriksa denyut nadinya. Ia buru-buru mengeluarkan botol porselen dari tubuhnya, mengocok sebuah pil, dan memasukkannya ke dalam mulut Fuma Kazuhiko. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Fuma Hayabusa cepat-cepat. Chizuru Sugawara menggelengkan kepalanya. Racun pada jarum baja ini terlalu ganas. Pil peningkat semangat ini hanya bisa menghentikan penyebaran racun untuk sementara. Efeknya akan segera hilang. Ekspresi Fuma Hayabusa langsung berubah muram. Kazuhiko Fuma dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara generasi muda keluarga Fuma. Sayang sekali jika dia mati begitu saja. Namun, nada bicara Chizuru Sugawara tiba-tiba berubah. Mungkin Tuan Ye punya cara. Fuma Hayabusa tercengang. Apa yang bisa dia lakukan? Chizuru Sugawara langsung menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Kamu pulang terlalu malam kemarin, jadi aku tidak sempat memberitahumu. Ketika Fuma Hayabusa mendengar bahwa Ye Feng dapat menggunakan jarum perak untuk menenangkan ayahnya, dia terkejut. Keterampilan medis yang menakjubkan seperti itu sungguh tidak pernah terdengar. Dia langsung menatap Ye Feng dengan wajah pucat pasi. Dia merentangkan tangannya. Penawarnya, serahkan. Ye Feng mendengar nada memerintah Fuma Hayabusa dan langsung mencibir, Fuma-san, apa kau salah orang? Aku tidak meramu racun ini. Kenapa kau meminta penawarnya? Kau, dengan kemampuan medismu, bahkan jika kau tidak meramu racunnya, kau pasti punya cara untuk mendetoksifikasinya, kan? Fuma Hayabusa tidak mudah ditipu, jadi dia langsung bertanya. Ye Feng dengan santai memasukkan tangannya ke dalam saku.
Bahkan jika aku punya penawarnya, apa hakmu untuk menyuruhku menggunakannya untuk menyelamatkan seseorang yang ingin membunuh? Feng Jianxun sudah bertahun-tahun tidak pernah dibantah. Wajahnya langsung muram. Jadi, kau akan meninggalkanku begitu saja. Xiao Wu terus memujimu, tapi aku tak menyangka kau begitu jahat dan kejam. Ekspresi Ye Feng berubah dingin. Hehe, aku tidak menyangka kau ternyata orang tua bodoh yang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Busur silang siapa ini? Jika aku tidak mengambilnya tepat waktu, akulah yang akan terbaring di tanah menunggu kematian. Saat itu tiba, apa kau masih akan mengucapkan kata-kata seperti itu? Fuma Hayabusa langsung terdiam. Ia menggertakkan gigi dan berkata, Kazuhiko memang bersalah dalam masalah ini. Seharusnya dia tidak menggunakan senjata tersembunyi yang begitu kejam. Sekarang setelah dia menerima hukuman yang pantas, bukankah seharusnya kau tenang dan menyelamatkannya? Ye Feng mengangkat bahu. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Fuma Hayabusa berdiri dan memelototinya. Apa kau benar-benar ingin bersikap sekejam itu? Ye Feng menatapnya dengan tenang. Dia yang memintanya. Fuma Hayabusa berdiri di tangga dan menatapnya. Rasa dingin di wajahnya semakin kuat. Bahkan dari jarak beberapa meter, ia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya. Semua anggota keluarga Fuma berjaga-jaga. Selama pemimpin klan memberi perintah, semua orang akan menyerang bersama. Tepat ketika suasana semakin khusyuk, dan pertempuran besar akan meletus kapan saja. Tiba-tiba, mereka mendengar suara riang dari halaman. Xiao Yezi, kau datang menemuiku. Saat suara ini terdengar, aura pembunuh di tempat kejadian langsung sirna. Semua orang memandang dengan tatapan kosong. Kemudian, mereka melihat Fuma Takanosuke berlari ke arahnya dengan piyamanya. Ada seorang pengasuh yang mengejarnya. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Fuma Hayabusa hendak berbicara dengan ayahnya. Namun, Tuan Tua Fuma bersikap seolah-olah tidak melihatnya. Ia melewatinya dan terus menyerang Ye Feng. Aku tahu kau tidak akan berbohong padaku. Apa kau benar-benar datang untuk menemuiku? Tuan Tua berlari ke arah Ye Feng. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ya, aku di sini untuk menemuimu. Ye Feng pun menurunkan kewaspadaannya. Ia tersenyum padanya. Tepat ketika Tuan Tua Fuma hendak memegang tangannya dan membisikkan sesuatu, ia tiba-tiba menyadari kerumunan di sekitarnya, yang menatapnya dengan dengki. Ia sedikit kesal. Apa yang kalian lakukan di sini? Aku tidak ingin melihat kalian. Cepat pergi. Bab 1254. Apakah Anda memanggil anak ini paman? Semua orang memandang Fuma Hayabusa, menunggu perintah pemimpin klan. Fuma Hayabusa mengerutkan kening, tetapi tetap berjalan cepat. Ayah, masih ada beberapa hal yang harus kami urus. Kembalilah dan istirahatlah. Kami akan mengunjungi ayah setelah selesai. Fuma Takanosuke melotot padanya. Aku tidak peduli dengan urusanmu, aku hanya punya Xiao Yezi dan Xiao Wu menemaniku. Petik 2. Lalu, dia berbalik dan tersenyum pada Ye Feng. Xiao Yezi, aku akan membawamu melihat lumba-lumba kecil itu. Melihat mereka berdua hendak pergi, Fuma Hayabusa buru-buru berkata, Ayah, biarkan anak ini menyerahkan penawarnya dulu. Kalau tidak, nyawa Kazuhiko akan terancam. Fuma Takanosuke sedikit kesal. Ia menunjuk Ye Feng. Kau memanggilnya apa tadi? Fuma Hayabusa sedikit bingung. Ini. Anak ini. Ada apa? Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, lelaki tua itu tiba-tiba menamparnya. Kalau orang lain, Fuma Hayabusa pasti akan membalas. Tapi sekarang, menghadapi ayahnya yang sudah tua, ia bahkan tak berani menghindar, apalagi membalas. Ia hanya bisa menggertakkan gigi dan menahannya. Ayah. Tuan Tua Fuma menamparkan kepalanya. Kau yang memanggilnya, anak ini. Panggil dia paman. Fuma Hayabusa merasa salah dengar. Ayah, bercanda, iya. Aku, memanggilnya paman. Tuan Tua Fuma berkata dengan yakin, benar. Xiao Yezi adalah saudara angkatku. Kalau kau tidak memanggilnya paman, kau harus memanggilnya apa? Sudut mulut Fuma Hayabusa berkedut saat ia menoleh ke Chizuru Sugawara. Chizuru Sugawara mengangkat bahu tak berdaya. Ayah sangat menyukai Tuan Ye, jadi dia ingin menjadi saudara angkatnya. Kau, lakukan saja sesukamu. Fuma Hayabusa hampir muntah darah. Ia, pemimpin klan keluarga Fuma, harus memanggil seorang pemuda yang usianya hampir sama dengan putrinya dengan sebutan, paman, di depan semua murid keluarga. Lelucon macam apa ini? Ayah. Kalau ayah tidak mengakuinya sebagai paman, jangan panggil aku ayah lagi. Aku tidak punya anak seperti ayah. Fuma Takanosuke mengamuk kekanak-kanakan, matanya terbelalak lebar. Fuma Hayabusa masih ragu-ragu, ia melirik Ye Feng yang ada di sampingnya. Ia tak bisa memanggil, paman.
Chizuru Sugawara menghampirinya saat itu dan buru-buru mendorong lengannya. Cepat dan lakukan apa yang ayah katakan. Kalau tidak, kalau ayah sakit karena marah, dia harus menderita lagi. Ketika Fuma Hayabusa memikirkan adegan mengerikan setelah ayahnya jatuh sakit, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengeluarkan satu kata dari sela-sela giginya. Paman. Suaranya sangat pelan. Bahkan jika seseorang berada sangat dekat, mereka mungkin tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Namun Ye Feng dengan sengaja menyetujui dengan lantang, "Hei, keponakan yang baik, karena kita sekarang adalah keluarga, aku tidak akan merendahkan diriku untuk menyamaimu." Fuma Hayabusa sangat marah sampai hampir mengalami pendarahan otak. Anak ini benar-benar jago memanjat tiang. Terutama ketika ia menyadari banyak anggota klan di sekitarnya diam-diam tertawa, ia merasa kehilangan seluruh harga dirinya. Bagaimana ia bisa berakhir dengan ayah yang begitu tidak bisa diandalkan? Ketika Fumata Kanosuke mendengarnya memanggilnya, "Paman," raut wajahnya menjadi lebih baik. "Aku akan mengajak pamanmu melihat lumba-lumba kecil itu. Kalian semua tidak boleh mengganggu kami." Sambil berkata demikian, dia menarik Ye Feng pergi. "Ayah, biarkan anak ini." Fuma Hayabusa baru setengah jalan mengucapkan kalimatnya ketika ia bertemu dengan tatapan tajam ayahnya. Ia baru bisa mengubah kata-katanya di menit-menit terakhir. "Tolong minta paman untuk meninggalkan penawarnya dulu. Kalau kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir Kazuhiko benar-benar takkan terselamatkan." Fumata Kanosuke berbalik dan melirik Fuma Kazuhiko yang hampir tak bernapas. Dia pantas mendapatkannya. IQ Master tua Fuma saat ini setara dengan anak berusia 6 tahun, tetapi terkadang intuisi anak-anak adalah yang paling akurat. Dia bisa merasakan bahwa Fuma Kazuhiko telah mendekatinya dengan suatu motif tersembunyi, jadi dia membenci orang ini dari lubuk hatinya. Sekarang setelah dia mendengar pihak lain akan segera mati, dia bukan saja tidak peduli sama sekali, dia bahkan merasa sedikit tidak sabar. Fuma Hayabusa tahu bahwa Tuan Tua tidak menyukai Fuma Kazuhiko, tetapi satu-satunya yang dapat menyelamatkan Fuma Kazuhiko adalah Ye Feng, dan satu-satunya yang dapat mengubah pikiran Ye Feng adalah Tuan Tua, jadi dia ingin terus membujuknya. Namun, saat itu juga, Chizuru Sugawara tiba-tiba menariknya ke samping. "Percuma saja kau membujuknya seperti ini." Fuma Hayabusa tahu bahwa istrinya selalu punya banyak ide, jadi dia langsung bertanya dengan suara rendah, "Lalu apa yang ada dalam pikiranmu?" Chizuru Sugawara segera berbisik di telinganya. Setelah mendengar ini, Fuma Hayabusa mula-mula menatap Ye Feng, lalu dia mengerutkan kening dan mulai merenung, seolah-olah dia sedang bimbang tentang sesuatu. Chizuru Sugawara melihat keraguannya dan buru-buru mendesaknya, "Cepat buat keputusan. Aku khawatir Kazuhiko tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Fuma Hayabusa melirik Fuma Kazuhiko dan melihat seluruh wajahnya menghitam. Tak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali di wajahnya. Sambil menggertakkan giginya, ia berbalik dan berjalan menuju Ye Feng. "Asalkan kau bisa menyelamatkan nyawanya, aku bisa memberimu kesempatan sekali seumur hidup." Mendengar ini, Ye Feng tak kuasa menahan tawa. "Kesempatan sekali seumur hidup. Ceritakan padaku." Fuma Hayabusa menatapnya dengan ekspresi serius. "Kesempatan untuk berpartisipasi dalam uji coba keluarga Fuma. Selama kamu bisa lulus uji coba ini, kamu akan menerima token klan dari keluarga Fuma." Ketika para anggota keluarga Fuma mendengar kata token klan, mereka langsung membuat keributan. Mata semua orang menyala karena gairah. Ye Feng memperhatikan ekspresi semua orang. Dia bertanya tanpa berkedip, "Apa gunanya token klan ini?" Fuma Hayabusa mengeluarkan sebuah piring perunggu seukuran telapak tangan. Kata-kata Fuma dan order terukir di atasnya dalam aksara Cina kuno. "Menurut aturan klan Fuma kami, melihat token itu seperti melihat pemimpin klan. Dengan token ini, kamu punya 3 kesempatan untuk membuat semua orang di klan mematuhi perintahmu, termasuk aku." Petik 2. Ketika Ye Feng mendengar penjelasannya, dia tersentuh. Ada hal baik seperti itu. Keluarga Fuma adalah keluarga tua di Jepang dengan warisan ratusan tahun. Jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang kaya baru seperti dirinya. Khususnya, pertempuran menentukan antara dirinya dan Niu Sidun sudah di depan mata. Jika ia bisa mendapatkan dukungan kuat dari keluarga Fuma, niscaya ia akan memiliki kartu truf lain. Namun, ia tidak langsung setuju. Ia malah terus bertanya, "Bagaimana kalau saya tidak lulus uji coba? Berapa harganya?" Ketika Fuma Hayabusa mendengar pertanyaannya, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Ketika kebanyakan orang mendengar tentang hadiah yang begitu besar, mereka mungkin akan terbutakan olehnya dan langsung menyetujuinya. Namun, pihak lain mampu menenangkan diri dan mempertimbangkan konsekuensi kegagalan. Hal ini jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Tak heran ia bisa meraih begitu banyak prestasi di usia semuda itu. Tak seorang pun di generasi muda keluarga Fuma yang bisa menandingi pemuda ini. "Kalau kau tak lulus ujian,
kau tak boleh bertemu Xiao Wu lagi. Setelah mendengar ini, bibir Ye Feng mengerucut. Ia tidak berkata apa-apa dan berjalan menuju Fuma Kazuhiko. Karena tidak ada pilihan, tidak ada yang bisa dikatakan. Terima tantangannya. Bagaimanapun juga, saat berhadapan dengan kekuasaan absolut, semua siasat dan rencana jahat hanyalah macan kertas. Bab 1255. Demi keadilan, akupuntur dilarang. Wajah Fuma Kazuhiko sehitam arang, dan napasnya nyaris tak terdengar. Ia tampak seperti orang mati. Ia pertama-tama merasakan denyut nadinya untuk memahami situasi dasarnya. Kemudian, ia menekan tangannya ke paha dan dengan lembut memuntahkan energi internalnya. Jarum beracun yang menusuk pahanya langsung melesat keluar, dan di saat yang sama, gumpalan darah hitam pun menyembur keluar. Untungnya, dia telah menghindar terlebih dahulu, sehingga terhindar dari adegan canggung ketika darah muncrat di wajahnya. Dia kemudian mengeluarkan 2 jarum emas Taixuan lagi dan menusukkan satu ke jantung Fuma Kazuhiko dan yang lainnya ke ginjal kanannya. Akhirnya, dia mengeluarkan sepotong lingzi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah melakukan semua ini, lapisan keringat sudah muncul di dahinya. Segala sesuatunya baik-baik saja, tetapi 2 jarum emas Taixuan menghabiskan terlalu banyak esensi, ki, dan roh. Melihat Kazuhiko tidak melakukan apa-apa lagi, Fuma Hayabusa segera menghampirinya. Kazuhiko baik-baik saja. Ye Feng menyeka keringat di dahinya dan meliriknya. Dia tidak akan mati, tapi kemungkinan besar dia akan lumpuh di masa depan. Fuma Hayabusa langsung mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ye Feng agak tidak sabar, tetapi ia tetap menjelaskan, racun itu telah merusak semua meridiannya. Aku hampir tidak bisa membuatnya tetap hidup, tetapi aku khawatir dia tidak akan pernah bisa berlatih bela diri lagi. Ekspresi Fuma Hayabusa langsung berubah. Alasan mengapa ia membuang begitu banyak tenaga untuk menyelamatkan Kazuhiko adalah karena ia tidak ingin klan kehilangan talenta muda seperti itu. Tapi sekarang, dari kata-kata Ye Feng, bahkan jika dia selamat, dia akan menjadi cacat di masa depan. Dia telah menyia-nyiakan begitu banyak perasaan. Apakah kamu sengaja tidak memperlakukannya dengan baik? Dia menatap Ye Feng dengan tatapan tajam. Ye Feng mendengar pertanyaannya dan langsung mencibir, aku manusia, bukan dewa. Aku tidak meramu racunnya, dan aku tidak punya penawarnya. Kau sudah cukup kuat untuk membuatnya tetap hidup. Kalau kau pikir kau bisa menyembuhkan racunnya, kau boleh mencobanya. Fuma Hayabusa hendak marah besar ketika dia ditegur tanpa ampun. Chizuru Sugawara buru-buru menariknya kembali. Saya baru saja melihat kondisi Kazuhiko. Memang benar kata Tuan Ye. Sungguh beruntung dia masih hidup. Melihat istrinya berkata demikian, Fuma Hayabusa menahan amarahnya dan melambaikan tangan ke arah bawahannya. Bawa dia istirahat. Setelah mengatakan itu, dia tidak melihat ke arah Fuma Kazuhiko lagi. Seorang murid keluarga cabang yang tidak bisa bela diri, di matanya, sama saja dengan babi atau anjing. Ia sama sekali tidak memiliki nilai investasi. Dia tak bisa disalahkan karena tak berperasaan. Keluarga Fuma mampu bertahan selama ratusan tahun bukan karena perasaan lembut mereka, melainkan karena seleksi yang dingin. Keturunan dari keluarga cabang dapat menarik perhatian keluarga melalui bakat dan kekuatan. Demikian pula, ketika ia kehilangan keduanya, ia juga akan ditinggalkan seperti sepatu usang. Seketika, 2 anggota klan datang. Satu menggendong Fuma Kazuhiko di lengannya dan yang lainnya di kakinya. Mereka membawa Fuma Kazuhiko pergi seolah-olah ia adalah anjing mati. Anggota klan lainnya menatapnya, wajah mereka menampakkan ekspresi duka. Tuan, Ye Feng. Pada saat ini, suara halus tiba-tiba terdengar dari halaman. Ye Feng berbalik dan melihat Fuma Jianwu, yang sudah beberapa hari tidak dilihatnya, berlari keluar. Hari ini ia mengenakan gaun putih sederhana. Wajahnya polos tanpa riasan, namun kecantikannya begitu lembut. Saat dia melewati Fuma Kazuhiko, langkah kakinya sedikit melambat, tetapi dia hanya melirik sebentar sebelum dia segera memalingkan muka dan terus berlari ke arah Ye Feng. Kau di sini. Fuma Jianwu berlari menghampirinya dan menatapnya dengan ekspresi rumit di matanya. Seolah ingin mencurahkan kepahitan 2 hari terakhir kepada kekasihnya. Namun, di hadapan ayahnya dan begitu banyak anggota klan, banyak kata yang tak mampu terucapkan. Semua itu hanya bisa berubah menjadi sentuhan kelembutan di matanya. Ye Feng tidak ragu-ragu. Ia mengulurkan tangan dan mengusap kepala mungilnya. Aku di sini. 2 kata sederhana ini bernilai 1000 kata, dan Feng Jianwu hampir menangis. Fuma Hayabusa melihat interaksi intim antara Ye Feng dan putrinya. Secercah rasa tidak senang terpancar di matanya. Siapa yang mengizinkanmu keluar? Kata-katanya ditujukan pada Fuma Jianwu. Fuma Jianwu jelas sangat takut pada ayahnya dan langsung panik. Saya dengar guru. Ye Feng ingin ikut serta dalam persidangan, jadi saya ingin menontonnya.
Lagi pula, ini pertama kalinya dalam lebih dari 100 tahun seseorang menerima persidangan. Fuma Hayabusa hendak melanjutkan omelannya ketika Chizuru Sugawara menarik lengan bajunya. Kalau Xiao Wu mau nonton, biarin aja. Lagi pula, cobaan seperti ini jarang terjadi. Kurasa dia cuma bisa nonton sekali seumur hidup. Mendengar ucapan istrinya, Fuma Hayabusa terdiam. Namun, Feng Jianwu tampaknya tidak menghargainya. Ia hanya mendengus pada Chizuru Sugawara sebelum menoleh ke arah Ye Feng. Melihat sikapnya, amarah Fuma Hayabusa kembali memuncak. Apa yang kau dengus? Apa kau tidak tahu cara menyapa ibumu? Fuma Jianwu memelototi Chizuru Sugawara dengan penuh kebencian. Dia bukan ibuku. Bajingan. Mendengar kata-katanya, Feng Jiansun ingin terus memarahinya. Bajingan. Saat itu, Fuma Takanosuke, yang berdiri di samping, tiba-tiba menghampiri dan menamparkan kepalanya lagi. Kamu tidak boleh bicara seperti itu pada Xiao Wu. Ketika Fuma Hayabusa menghadapi lelaki tua itu, sikapnya langsung melunak. Ayah, aku sedang memberi pelajaran pada putriku. Ayah tidak bisa selalu memanjakannya seperti ini. Aku sedang memberi pelajaran pada anakku. Ada apa? Tidak boleh. Tuan tua Fuma menatapnya dengan marah. Fuma Hayabusa menatap putrinya, lalu ayahnya. Ia terdiam. Ye Feng memandangi lelucon keluarga ini dari samping. Ia merasa itu jauh lebih baik daripada drama televisi. Rasanya seperti satu hal bisa mengalahkan hal lain. Chizuru Sugawara menyadari suasana canggung itu dan terbatuk-batuk. Sudah malam. Ayo kita mulai sidangnya secepatnya. Fuma Hayabusa punya jalan keluar. Ia menatap Ye Feng. Sesuai aturan keluarga Fuma, ujian ini dibagi menjadi 3 tahap. Babak pertama adalah kompetisi keterampilan medis. Kalian harus menantang orang dengan keterampilan medis terbaik di keluarga Fuma kita. Jika menang, kalian akan lolos. Jika kalah, kalian akan tereliminasi. Ketika Ye Feng mendengar bahwa mereka akan berkompetisi dalam keterampilan medis, ia tersenyum tipis. Kalau begitu, undang orang dengan keterampilan medis terbaik di keluargamu untuk ikut. Fuma Hayabusa langsung menunjuk istrinya di sampingnya. Keahlian medis Sugawara diakui sebagai yang terbaik di keluarga kami. Biarkan kalian berdua bertanding. Semua anggota keluarga Fuma memandang Chizuru Sugawara dengan penuh hormat dan antisipasi. Chizuru Sugawara segera bersiap dan melangkah keluar. Keahlian medis Tuan Ye sungguh luar biasa, aku mengaku kalah. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang yang hadir menjadi keluh lidah. Mereka bahkan belum bertanding, dan dia sudah mengaku kalah. Apa sih sebenarnya percobaan ini? Feng Jiansun juga merasa malu dan buru-buru mendorongnya. Apa yang kau bicarakan? Kita bahkan belum bertanding. Kenapa kau malah meningkatkan moral orang lain dan menurunkan moralmu sendiri? Bab 1256. Orang ini sama sekali tidak peduli dengan wajahnya demi menang. Chizuru Sugawara tersenyum getir. Kau lihat teknik akupuntur yang baru saja ditunjukkan Tuan Ye. Lagi pula aku tidak bisa melakukannya. Fuma Hayabusa memutar bola matanya dan langsung mendapat ide. Akupuntur memang keterampilan medis, tetapi keterampilan medis tidak terbatas pada akupuntur. Demi keadilan, akupuntur dilarang. Kata-kata ini agak tidak masuk akal. Bahkan anggota keluarga Fuma pun tersipu. Karena ini adalah kompetisi keterampilan medis, tentu saja semua jenis metode bisa digunakan. Akupuntur tidak bisa dilarang hanya karena teknik akupuntur orang lain brilian. Namun, Fuma Hayabusa memiliki prestise yang tinggi di keluarganya. Meskipun semua orang mengkritiknya dalam hati, tak seorang pun berani membantahnya. Namun, Fuma Jianwu tidak senang. Akupuntur juga merupakan keterampilan medis. Karena kita berkompetisi dalam keterampilan medis, mengapa kita tidak bisa menggunakan akupuntur? Ketika Fuma Hayabusa melihat bahwa orang pertama yang melompat untuk menentangnya sebenarnya adalah putrinya sendiri, ia langsung marah. Sudah kubilang kau tidak boleh menggunakannya, jadi kau tidak boleh menggunakannya. Aku yang memegang keputusan akhir dalam aturan. Jika kau ingin mengikuti aturanmu, kau harus menjadi pemimpin klan terlebih dahulu. Kau tidak masuk akal. Fuma Jianwu sangat marah hingga hampir menangis. Kalau kau berani bicara lagi, aku akan membatalkan kualifikasinya untuk sidang, ancam Fuma Hayabusa. Fuma Jianwu tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa meminta bantuan kakeknya. Namun, IQ Fuma Takanosuke hanya setara dengan anak berusia 6 tahun. Ia tidak bisa membedakannya. Ia hanya menganggapnya menyenangkan. Oke, ayo kita berkompetisi dalam keterampilan medis. Fuma Hayabusa merasa lega ketika melihat ayahnya, satu-satunya orang yang ia takuti, tidak berkata apa-apa lagi. Ia melambaikan tangan dan berkata, sudah diputuskan, aku akan memilih 2 orang dari suku yang memiliki penyakit serius,
kalian berdua akan memilih satu orang untuk diobati. Selain akupuntur, kalian bisa menggunakan metode lain. Setelah mengucapkan aturannya, dia berbalik untuk meminta pendapat Ye Feng. Apa kamu keberatan? Ye Feng menatapnya yang jelas-jelas bias. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum. Tidak ada keberatan. Sudut mulut Fuma Hayabusa sedikit terangkat. Bagus. Karena kalian tidak keberatan, sidang dimulai. Pada saat yang sama, ketika mereka mendengar bahwa ada ujian di sini, semua murid keluarga Fuma datang untuk melihat seperti apa ujian yang terjadi sekali dalam 1 abad ini. Tak lama kemudian, halaman rumah keluarga Fuma dipenuhi orang. Setidaknya ada 2 hingga 300 orang. Fuma Hayabusa juga dengan cepat meminta seseorang untuk menemukan 2 pasien. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita, keduanya berusia 60-an atau 70-an. Mereka kurus dan pucat, dan mereka telah digendong. Fuma Hayabusa berbalik dan menatap Ye Feng dan Chizuru Sugawara. Kalian bisa memilih pasien mana yang akan dirawat. Tidak ada batasan waktu. Semuanya tergantung pada hasil akhirnya. Setelah selesai berbicara, Chizuru Sugawara segera berbalik dan tersenyum pada Ye Feng. Kamu tamu, kamu bisa memilih dulu. Semua orang mengira Ye Feng akan menyerah. Lagi pula, pihak lain adalah seorang wanita. Namun, yang mengejutkan semua orang, Ye Feng berjalan mendekat untuk melihat dan menunjuk pasien laki-laki itu. Saya pilih yang ini. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian itu, mereka langsung mencemooh. Orang ini sama sekali tidak peduli dengan wajahnya demi menang. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya bersikap rendah hati. Kalau dia naik duluan, pasti dia pilih yang lebih mudah diobati. Perlu tanya. Kau benar. Kondisi pria ini jelas lebih baik daripada wanita itu, baik dari segi fisik maupun ekspresi. Dia memanfaatkannya. Ketua klan benar-benar memulai ujian untuk orang seperti ini. Sungguh tidak sepadan. Benar. Ada banyak sekali elit di keluarga kita, tapi mereka tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Apa haknya? Diskusi di sekitarnya semakin ramai. Mereka semua tidak puas dengan Ye Feng. Sebenarnya, mereka tidak bermaksud mencari masalah. Gejala pasien laki-laki memang terlihat lebih ringan daripada pasien perempuan. Pasien perempuan itu terbaring tak bergerak di tanah. Ia bahkan tak punya tenaga untuk mengangkat jarinya. Ia sudah sakit parah. Meskipun pasien laki-laki itu juga sakit-sakitan, setidaknya ia dapat menahan tubuhnya dan batuk 2 kali. Siapapun akan mengira bahwa pasien pria ini relatif mudah dirawat. Namun, Chizuru Sugawara dapat mengetahui bahwa gejala pasien laki-laki jauh lebih rumit daripada pasien perempuan. Meskipun pasien wanita itu tampak serius, kondisinya tidak rumit. Dari batuk yang dialami lelaki itu, dia dapat mengetahui bahwa lelaki itu tidak hanya menderita penyakit paru-paru serius, tetapi dia mungkin juga menderita cedera dalam yang serius. Pasien jenis ini yang memiliki penyakit menahun dan luka lama, sesungguhnya yang paling sulit diobati. Ye Feng tampak memanfaatkannya, tetapi sebenarnya dia menjaganya. Tuan Ye, bagaimana kalau saya yang menangani pasien pria ini? Dia segera menghampiri dan memberi saran kepada Ye Feng. Tidak perlu, aku akan memilih yang ini. Ye Feng segera menggelengkan kepalanya dan menolak. Chizuru Sugawara punya niat baik. Ia ingin membantu Ye Feng. Ia ingin memberinya pasien yang mudah diobati. Tetapi Ye Feng menolak niat baiknya dan meninggalkan pasien yang sulit ini sendirian. Namun, di mata orang lain, adegan ini memiliki arti yang berbeda. Dari sudut pandang mereka, Chizuru Sugawara menginginkan pasien yang terlihat mudah diobati, dan dia mengambil inisiatif untuk memohon kepada Ye Feng. Namun Ye Feng menolaknya tanpa ampun. Pria ini benar-benar aneh. Dia bahkan tidak punya sopan santun untuk persidangan. Setelah lulus ujian, kau akan bisa mendapatkan token klan dan memimpin keluarga Fuma. Dengan keuntungan sebesar itu, dia tidak akan mempermalukan siapapun. Tapi ini terlalu menyebalkan. Sekalipun orang seperti ini punya token klan, aku tidak akan mendengarkan perintahnya. Berani. Menurut aturan klan, kalau kamu tidak mematuhi token perintah klan, kamu bisa dibunuh tanpa ampun. Aku tidak bilang akan melanggar perintah. Aku hanya merasa orang ini agak terlalu tidak tahu malu. Aku juga berpikir begitu. Fuma Jianwu mendengar semua orang memfitnah Ye Feng. Ia ingin membela gurunya. Namun, ia tidak tahu banyak tentang kedokteran dan tidak bisa membedakan kedua pasien itu. Sekalipun ia ingin membelanya, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia diam-diam merasa cemas. Fuma Hayabusa, yang duduk di sebelahnya, tahu betul cerita di balik layar. Dialah yang memilih kedua pasien ini. Tak seorang pun yang lebih memahami situasi mereka daripada dirinya, tetapi ia tak mau berinisiatif menjelaskannya kepada Ye Feng. Ia hanya ingin melihat pihak lain mempermalukan dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan yang langka untuk berlatih,
dan anak ini malah mencoba bersikap rendah hati dan keras kepala. Jika hati seseorang tidak cukup kejam, akan sulit untuk mencapai hal-hal besar. Dia berkomentar dalam hati. Kalau dia nggak akan peduli sama wajahnya. Tentu saja, dia akan memilih yang mudah dirawat dulu. Selanjutnya, seseorang membawa peralatan perawatan yang diperlukan untuk Ye Feng dan Chizuru Sugawara. Ada asisten di belakang mereka masing-masing. Ketika semuanya sudah siap, Fuma Hayabusa segera mengumumkan dimulainya persidangan. Saat persidangan dimulai, Chizuru Sugawara dan asistennya langsung sibuk. Dia pertama-tama memeriksa tubuh pasien wanita itu, lalu bertanya tentang kehidupan sehari-harinya dengan suara rendah dan mencatat satu persatu. Bab 1257. Beraninya kau meresepkan obat untuk orang seperti ini. Akan tetapi, tidak seperti situasi sibuk di sana, Ye Feng tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya asisten itu dengan lembut. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sebentar. Ye Feng mengusap perutnya sambil memberi instruksi. Asistennya mengira dia sedang tidak enak badan, jadi dia hanya bisa berdiri di samping dengan tenang. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba melambai ke arah Fuma Jianwu yang ada di antara penonton. Fuma Jianwu tertegun sejenak, tetapi ia langsung berlari menghampiri. Tuan, ada apa? Ye Feng melihat sekeliling, lalu perlahan mendekat ke telinganya. Bisakah kau membantuku? Fuma Jianwu mengira ia ingin membuat keputusan yang akan bertentangan dengan leluhurnya ketika ia melihatnya seperti ini. Meskipun agak sulit baginya, ia tetap mengangguk. Katakan padaku. Apapun yang kau inginkan, aku akan menyetujuinya. Ye Feng menyentuh wajah mungilnya dengan puas. Xiao Wu sangat penurut. Wajah cantik Fuma Jianwu sedikit memerah saat ia buru-buru melirik asistennya. Tuan, apa sebenarnya yang Anda inginkan dari Jianwu? Ye Feng menatapnya dengan serius. Tuan datang terburu-buru pagi ini dan tidak sempat makan. Sekarang saya agak lapar. Bisakah Anda membantu Tuan membuat semangkuk nasi goreng telur? Fuma Jianwu tercengang. Namun sesaat kemudian, meskipun merasa permintaan Ye Feng agak aneh, Fuma Jianwu tetap cepat memerintahkan seseorang untuk menyiapkan seporsi nasi goreng telur. Kemudian, Ye Feng berjongkok di depan pasien laki-laki itu dan mulai melahap nasi goreng telur dalam suapan besar. Rasanya lumayan, tapi ia makan dengan begitu lahapnya sampai-sampai ia terus-menerus mengecapkan bibirnya. Pasien laki-laki itu menatapnya tanpa daya. Ia mungkin tidak menyangka akan mengalami siksaan seperti ini sambil menahan rasa sakit. Melihat adegan lucu ini, para penonton saling berpandangan. Apa yang dilakukan anak ini? Alih-alih mengobati penyakitnya, dia malah makan nasi goreng telur. Ini kompetisi. Dia mungkin tahu kalau dia tidak bisa mengalahkan istri ketua klan, jadi dia langsung mengaku kalah, kan? Seharusnya tidak seburuk itu, kan? Kudengar akupuntur anak ini sangat bagus. Dia menyembuhkan racun Fumakazuhiko hanya dengan 2 jarum. Petik 2. Dia cuma tahu akupuntur, kan? Sekarang akupuntur dilarang, dia mungkin gak punya metode lain, kan? Sepertinya tidak perlu melanjutkan kompetisi. Hasilnya sudah sangat jelas. Pada saat ini, Chizuru Sugawara telah menyelesaikan diagnosisnya dan bersiap untuk menyeduh obatnya, tetapi Ye Feng tidak mengalami kemajuan sama sekali. Fuma Jianwu mulai sedikit tidak sabar. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan tuannya. Apakah kemenangan sudah di genggamannya, atau ia sudah menyerah? Fuma Hayabusa berbalik dan melihat ekspresi cemas putrinya. Ia tak kuasa menahan senyum. Jangan terburu-buru. Kamu harus tenang. Fuma Jianwu menatapnya dengan sedih. Kau tidak sabar menunggu dia gagal dalam ujian, kan? Fuma Hayabusa tidak menyangkalnya. Ia hanya tersenyum tipis. Ibumu. Keahlian medis Bibi Sugawara diakui publik sebagai yang terbaik di keluarga. Aku rasa akumulasi ratusan tahun keluarga Fuma kita tidak sebanding dengan bocah cilik itu. Fuma Jianwu langsung mengerutkan kening. Apa maksudmu dengan anak nakal? Apa kau tidak terlalu tidak sopan? Feng Jiansun mendengus dingin. Dia menipu putriku untuk pergi ke Tiongkok. Aku belum berbaikan dengannya. Apa salahnya memanggilnya anak nakal? Fuma Jianwu takut ayahnya akan melakukan sesuatu yang berbahaya kepada Ye Feng jika ia marah. Ia hanya bisa menutup mulutnya. Saat itu, Ye Feng akhirnya menghabiskan nasi goreng telurnya. Ia mengusap perutnya. Enak sekali. Baru kemudian asisten itu menghampiri. Bisakah kita mulai perawatannya sekarang? Ye Feng melambaikan tangannya. Tidak usah terburu-buru, saya harus ke toilet dulu. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ratusan orang di tempat kejadian dan berbalik untuk pergi. Semua yang hadir tercengang. Sesaat kemudian, mereka semua mengumpat. Anak ini main sama kita. Tadi dia lagi makan nasi goreng telur, terus sekarang dia harus ke toilet. Kenapa kamu lambat banget?
Aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin menghajarnya. Kalian semua tidak boleh menghentikanku. Kalau begitu cepat pergi. Aku akan mendukungmu secara mental. Kudengar dia menerbangkan pelayan Sishan dengan satu telapak tangan. Kuharap kau bisa membalaskan dendamnya. Apa ini sungguhan? Steward Sishan adalah ahli kekuatan internal, tapi dia terlempar hanya dengan satu serangan telapak tangan. Aku baru saja mendengarnya dari orang-orang di luar. Seharusnya memang begitu. Kalau begitu, lupakan saja. Bahkan pelayan Sishan pun tidak sebanding dengan anak ini. Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Beberapa menit kemudian, Ye Feng kembali dari toilet. Kali ini, ia tak berlama-lama. Ia langsung menghampiri pasien pria itu dan meraba denyut nadinya. Lalu, ia berbalik dan berjalan ke meja di sampingnya. Ia mengambil pena dan mulai menulis resep. Melihat pemandangan ini, asistennya tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Ini, apakah kamu akan mengambil obatnya sekarang?" 4 jenis diagnosis dalam pengobatan tradisional Tiongkok adalah penglihatan, penciuman, pertanyaan, dan denyut nadi. Ini adalah metode diagnosis yang paling dasar. Dan Ye Feng melewatkan 3 tes pertama dan langsung menuju tes keempat. Ia hanya menyentuh denyut nadinya dengan ringan. Prosesnya kurang dari 10 detik. Ia merasa tangannya baru saja menyentuh denyut nadinya dan diangkat. Bagaimana mungkin ini disebut memeriksa denyut nadinya? Selain itu, dia tidak memeriksa tempat lain. Dia bahkan tidak menanyakan kondisi pasien. Beraninya dia meresepkan obat untuknya. Ye Feng tidak menjawabnya. Ia menulis dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, ia menulis resep dan memberikannya kepadanya. Ikuti resepnya. Asisten itu melihat nama-nama obat Cina yang padat dan tidak terbaca pada resep itu dan segera menatap pemimpin klan di antara hadirin dengan ekspresi gelisah. Kalau dia benar-benar menuruti resep orang ini dan memakan obat itu sampai mati, dia tidak akan sanggup memikul tanggung jawab. Fuma Hayabusa memperhatikan setiap gerakan Ye Feng. Bibirnya melengkung membentuk seringai. Dia hanya mengangguk pada asistennya, menyuruhnya mendengarkan Ye Feng. Pengaturan. Bagaimanapun, kedua pasien yang dipilihnya sudah sakit parah. Mereka tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Sekarang, mereka hanya berusaha sebaik mungkin. Tentu saja, akan lebih baik jika ia bisa disembuhkan. Bahkan jika ia meninggal di tempat, itu tidak masalah. Asisten itu melihat bahwa pemimpin klan mengangguk, jadi dia hanya bisa mengikuti resep Ye Feng untuk mendapatkan obatnya. Untungnya, ramuan yang diresepkan Ye Feng ini tidak tergolong ramuan langka, dan bisa ditemukan di apotek keluarga Fuma. Setelah sekitar setengah jam, ia mengambil semua ramuan sesuai resep Ye Feng dan membagikannya sesuai takaran. Kemudian, ia mulai menumbuk, memotong, dan melakukan pekerjaan lainnya. Langkah terakhir adalah merebusnya. Proses-proses ini memakan waktu. Ye Feng tentu saja tidak akan menunggu di sini. Ia mencari tempat teduh untuk menikmati kesejukan. Meskipun ia membuang banyak waktu untuk makan dan pergi ke toilet, ia telah menghemat banyak waktu selama diagnosis. Hasilnya, pekerjaan meracik obat untuk kedua belah pihak selesai hampir bersamaan. Sambil mencium harum obat yang kuat, hadirin mulai berdiskusi lagi. Tebak siapa yang akan memenangkan kompetisi ini? Perlukah kukatakan itu? Istri ketua klan pasti menang. Keahlian medisnya jelas terlihat. Dia lebih hebat daripada banyak dokter terkenal di luar sana. Ya, apa kau tidak melihat anak itu meresepkan obat tanpa membuat diagnosis? Obat itu sudah cukup baik sehingga kau tidak akan mati karena memakannya. Persidangan keluarga Fuma kita tidak mudah dimulai. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Sayang sekali. Klan itu benar-benar membuka persidangan untuk orang seperti itu. Mereka menyia-nyiakan kesempatan besar. Sungguh menjijikkan. Sayang sekali. Bab 1258. Aku yakin dia pasti memenangkan kompetisi ini. Kedua asisten itu masing-masing membawa semangkuk obat rebus dan berbalik untuk menanyakan perintah kepada pemimpin klan. Fuma Hayabusa mengangguk pada mereka berdua. Mulai minum obatnya. Kedua asisten menerima pesanan dan mulai memberi makan kedua pasien. Semua murid keluarga Fuma membelalakkan mata mereka dengan gugup. Kemenangan dan kekalahan akan bergantung pada langkah ini. Semua orang gugup. Tangan Fuma Jianwu terkepal erat, dan jantungnya sudah berdegup kencang. Meskipun dia membenci Chizuru Sugawara, dia harus mengakui bahwa keterampilan medisnya sungguh cemerlang. Dia memiliki status yang tinggi dalam keluarga bukan hanya karena dia adalah istri ketua klan, tetapi juga karena keterampilan medisnya sendiri. Adapun Ye Feng, meskipun dia tahu bahwa keterampilan medisnya sangat kuat, dia belum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dan ayahnya telah melarang akupuntur, yang merupakan spesialisasinya, jadi hasilnya tidak diketahui. Guru, Anda pasti bisa, gumamnya dalam hati seraya dengan gugup mengamati perubahan di pemandangan itu. Pada saat ini,
2 mangkuk sup obat telah habis dihabiskan. Kedua pasien itu berbaring di rak yang sama, dan tidak ada yang aneh pada mereka. Matahari sudah terbit di tengah langit, dan suhunya sudah sangat tinggi. Banyak orang sudah mengeluh. Akan tetapi, pemandangan seperti itu jarang terjadi, dan tidak seorang pun yang bersedia pergi. Saat banyak orang mulai tidak sabar dan berbisik-bisik satu sama lain, pasien wanita Chizuru Sugawara bereaksi terlebih dahulu. Awalnya ia batuk ringan 2 kali, lalu batuknya semakin parah. Tiba-tiba, ia berdiri dari tanah dan meludahkan dahak kental. Dia terengah-engah seperti orang tenggelam yang baru saja ditarik keluar dari air. Wajahnya yang sebelumnya sangat pucat, kini sedikit memerah. Chizuru Sugawara segera menghampiri dan memeriksa denyut nadinya. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Pasien perempuan itu merasakannya sejenak, lalu menatapnya dengan wajah gembira. "Saya merasa jauh lebih baik. Sebelumnya saya ingin mengatur napas, tetapi saya tidak punya tenaga. Sekarang, saya tiba-tiba merasa napas saya jauh lebih lancar. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih, Nyonya." Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Chizuru Sugawara dengan ekspresi gembira. Jelas sekali bahwa ia mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya. Sebenarnya, dia bahkan tidak perlu mengatakannya sendiri. Semua orang yang hadir bisa melihatnya. Ketika pasien perempuan itu digendong, wajahnya pucat pasi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Terlebih lagi, ia telah terbaring di sana sepanjang waktu, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu jari pun. Sekarang, setelah minum semangkuk obat, dia tidak hanya bisa bangun dan batuk, tetapi kulitnya juga jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang semua orang telah saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Mustahil untuk berpura-pura. Keahlian medis istri ketua klan memang ajaib. Dia bahkan bisa menyelamatkan orang yang sakit parah. Aku kenal pasien perempuan itu. Dia tidak jauh dari tempat tinggal kami. Dia bekerja di pabrik cat milik keluarga. Bahkan rumah sakit besar di luar sana sudah menjatuhkan hukuman mati padanya. Aku tidak menyangka dia akan disembuhkan oleh klan. Istri pemimpin hari ini. Petik 2. Bagaimana mungkin rumah sakit di luar sana bisa menandingi keahlian medis istri ketua klan? Seandainya dia datang menemui istri ketua klan lebih awal, mungkin dia sudah pulih sejak lama. Apa yang kau pikirkan? Istri ketua klan hanya bertanggung jawab atas penyakit keturunan langsung. Bagaimana mungkin keturunan cabang memiliki kualifikasi itu? Dia hanya beruntung terpilih untuk berpartisipasi dalam uji coba hari ini. Kalau tidak, dia hanya bisa menunggu kematian. Istri ketua klan bahkan bisa menyembuhkan pasien pneumonia. Keahlian medisnya sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin anak itu bisa dibandingkan dengan istri ketua klan? Semua orang yang hadir sudah yakin dengan keterampilan medis Chizuru Sugawara, dan kekaguman di mata mereka semakin kuat. Demi menjaga keadilan, petugas yang bertugas melakukan verifikasi langsung menghampiri dan mulai memeriksa kondisi pasien wanita tersebut. Hasil akhirnya adalah kondisi pasien wanita tersebut pulih setidaknya 20%, dan jika ia terus meminum obatnya, kemungkinan ia akan pulih 60 hingga 70%. Meski yang pulih hanya 60-70%, hasilnya sudah luar biasa bagi semua orang. Lagi pula, pasien perempuan itu menderita pneumonia, penyakit yang tak ada obatnya di seluruh dunia. Ia hanya bisa menunggu kematian, tetapi kini setidaknya ia bisa hidup. Fuma Hayabusa menatap istrinya dan menunjukkan senyum bangga. Istrinya telah memainkan peranan besar dalam keberhasilannya mengamankan posisinya sebagai pemimpin klan. Dan hari ini, dia sekali lagi membuktikan nilainya bagi anggota klannya. Keterampilan medis seperti itu cukup untuk dibanggakan di seluruh dunia. Setelah mengetahui hasil Chizuru Sugawara, semua orang memandang Ye Feng dengan rasa iba. Istri ketua klan sudah mencapai hasil yang luar biasa. Apakah kompetisi ini masih perlu dilanjutkan? Kurasa kita bisa mengakhiri ini. Aku tidak yakin anak ini bisa mencapai hasil yang lebih baik daripada istri ketua klan. Aku tidak menyangka cobaan pertama klan kita dalam 100 tahun akan berakhir seperti ini. Sayang sekali, sayang sekali. Apa yang perlu dikasihani, anak nakal ini berani menantang istri ketua klan, dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Fuma Jianwu mendengar orang-orang ini mengejek Ye Feng, dan ia pun berbalik dengan marah. Hasil Ye Feng belum keluar. Apa hakmu mengatakan dia akan kalah? Aku yakin dia pasti akan memenangkan kompetisi ini. Mereka yang mengejek Ye Feng semuanya terkejut olehnya. Kalau saat ini anggota suku lain yang bersuara membela orang luar, pasti akan membangkitkan kemarahan masyarakat. Namun, Fuma Jianwu tetaplah putri ketua klan. Sekalipun mereka tidak senang, mereka tidak berani mengungkapkannya. Mereka hanya bisa menutup mulut. Fuma Hayabusa mengerutkan kening. Xiao Wu, tolong jaga ucapan dan tindakanmu. Jangan lupa bahwa kau anggota keluarga Fuma. Fuma Jianwu ingin membalas,
tetapi bagaimanapun juga, pihak lain itu adalah ayahnya. Ia membuka mulut, tetapi akhirnya memilih untuk tetap diam. Dia yakin tuannya pasti akan menggunakan kebenaran untuk menamparkan wajah orang-orang ini. Tepat pada saat ini, pasien pria Ye Feng akhirnya bereaksi. Pasien laki-laki itu terbaring diam di sana. Tiba-tiba, ia melompat dari tanah tanpa peringatan dan memuntahkan seteguk darah merah tua. Dia membuka jari-jarinya seolah ingin meraih sesuatu. Namun, tangan itu akhirnya terjatuh lemah dan kembali ke tanah tanpa gerakan apapun. Halaman luas itu pun menjadi sunyi senyap. Mati, mati. Setelah sekian lama, seseorang berbicara lebih dulu. Seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke dalam danau yang tenang, dan halaman yang tenang itu segera menjadi bising. Tidak mungkin, kan? Dia benar-benar membunuhnya. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Anak ini bahkan tidak mendiagnosis dengan benar tadi dan meresepkan begitu banyak obat secara acak. Akan aneh kalau dia tidak memakannya dan mati. Ini, apa bedanya ini dengan pembunuhan? Dia cuma dukun. Kok, sih? Dia sama sekali nggak memperlakukannya dengan baik. Dia nggak menganggap serius nyawa manusia. Dia memperlakukan nyawa manusia kayak rumput. Pasien itu adalah anggota keluarga Fuma kami, tetapi dia meninggal di tangan orang Cina. Dia harus memberi kita penjelasan hari ini. Petik 2. Bab 1259. Pasien benar-benar hidup kembali. Benar. Dia membunuh salah satu anggota keluarga Fuma kita. Kita harus membuatnya membayar dengan nyawanya. Keributan semakin keras. Akhirnya, semua orang marah dan ingin melawan Ye Feng sampai mati. Pada saat ini, ekspresi di wajah Fuma Hayabusa sangat jelek. Meskipun kedua pasien yang mereka temukan hari ini sudah sakit parah, dan tidak mengherankan jika mereka meninggal, namun, seperti yang dikatakan oleh para anggota klan ini, anak ini sama sekali tidak merawatnya dengan baik. Sesaat ia sedang makan, sesaat kemudian ia pergi ke toilet. Akhirnya, ia meresepkan obat tanpa diagnosis yang tepat. Ini sungguh memperlakukan nyawa manusia sebagai lelucon. Jika dia tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada anggota klannya hari ini, mungkin akan sulit baginya untuk tetap menjadi pemimpin klan. Tepat saat ia hendak memanggil anak buahnya untuk menangkap Ye Feng, Fuma Jianwu tiba-tiba berdiri. Tunggu sebentar lagi, mungkin ada keajaiban. Suaranya agak lemah, dan dia jelas tidak yakin. Kali ini, dia benar-benar membuat semua orang marah. Banyak anggota klan tidak lagi peduli apakah dia putri pemimpin klan dan mulai membalas. Fuma Jianfu, kau masih membela anak itu bahkan sampai sekarang. Apa kau masih anggota keluarga Fuma? Semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu dan anak itu pacaran, bagaimana mungkin ketua klan memberinya kesempatan untuk ikut ujian ini? Kau menyaksikan anggota keluarga Fuma kita dibunuh oleh anak itu, dan kau masih melindunginya. Kau benar-benar pengkhianat keluarga kita. Kalau kau membelanya lagi, kau benar-benar pengkhianat keluarga kami. Semua orang harus membunuhmu. Pengkhianat klan. Perkataan orang-orang itu menjadi semakin tidak mengenakan, sama sekali tidak menghiraukan wajah sang ketua klan. Fuma Jianwu mengerutkan bibirnya dan menatap orang-orang ini. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, jika Ye Feng benar-benar membunuh seseorang, aku akan membayar kematiannya. Apakah kalian puas sekarang? Mereka yang masih mengkritiknya menutup mulut mereka satu demi satu. Apalagi yang bisa mereka katakan? Fuma Hayabusa ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Ia memelototi Fuma. Jianwu marah. Kau tahu apa yang baru saja kau katakan? Fuma Jianwu berbalik dan menatapnya, matanya dipenuhi tekad. Kau tidak salah dengar. Jika Ye Feng benar-benar membunuh seseorang, aku akan membayar nyawa anggota klan itu. Tapi kuharap kau bisa melepaskannya. Fuma Hayabusa mengangkat tangan kanannya, ingin menamparnya. Namun, saat dia melihat wajah kecilnya yang keras kepala, hatinya melunak dan dia perlahan menurunkan tangannya. Pergi periksa hasil perawatannya. Petik 1. Dia berbalik dan memerintahkan orang yang bertugas memverifikasi hasilnya. Staf itu segera berjalan ke arah pasien laki-laki yang sudah terdiam. Fuma Hayabusa menatap pasien laki-laki itu dan mulai merasa gugup. Di satu sisi, ia berharap penyembuhan Ye Feng akan gagal, yang akan mengakhiri persidangan dan menjaga reputasi keluarga Fuma. Namun, putrinya baru saja mengucapkan kata-kata kasar itu, jadi dia diam-diam berharap pasiennya baik-baik saja. Hatinya sedang dilema. Saat itu, petugas verifikasi sudah menghampiri pasien pria itu. Ia membuka kelopak matanya untuk melihat, lalu meraba denyut nadinya. Ia langsung menggelengkan kepala dan mendesah. Semua tanda menunjukkan bahwa pasien laki-laki itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Hasil kompetisi medis ini sudah bisa diumumkan. Pasiennya sudah meninggal. Tepat ketika staf berbalik untuk mengumumkan kematian pasien, tiba-tiba terdengar batuk dari belakangnya.
Suaranya tidak keras, tetapi membuatnya ketakutan. Dia buru-buru berbalik dan melihat, mayat itu tiba-tiba bangkit dari tanah dan terbatuk dengan keras. Staf itu merasa rambutnya berdiri tegak dan hampir mengompol. Pasien ini jelas sudah meninggal, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba hidup kembali? Mungkinkah itu zombie? Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir tercengang. Pasien benar-benar hidup kembali. Ini, apa yang terjadi? Bukankah dia baru saja meninggal? Bagaimana dia bisa kembali ke, ya, saya jelas melihat pasien terbaring tak bergerak di tanah tadi, seolah-olah dia sudah meninggal. Kenapa dia baik-baik saja sekarang? Apakah kamu mendengar sesuatu yang berbeda dari batuknya sebelumnya? Batuk ya batuk. Apa bedanya? Bukankah dia batuk sebelumnya? Berbeda. Dengarkan baik-baik. Batuknya sekarang terdengar penuh energi. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ada. Kenapa aku tidak bisa tahu? Mungkinkah, apakah anak ini benar-benar punya keterampilan? Semua orang yang hadir menyaksikan kejadian itu dengan kaget. Meskipun mereka enggan mempercayainya, kenyataan membuktikan bahwa kondisi pasien tampaknya telah jauh membaik. Begitu pasien laki-laki itu terbangun, Fuma Jianwu melompat kegirangan. Dia belum mati. Kau lihat itu. Dia belum mati. Duduk. Ada apa dengan gadis ini? Fuma Hayabusa yang berdiri di sampingnya langsung memarahinya, tetapi dia juga menghela napas lega. Selama pasien tidak meninggal, perkataan putrinya tidak dapat dianggap serius. Akan tetapi, meskipun dia tidak mati, bukan berarti anak itu bisa menang. Pada akhirnya, semuanya masih tergantung pada kesembuhan pasien. Fuma Hayabusa melirik Ye Feng. Dari awal hingga akhir, anak ini bersandar di kursi goyang di bawah pohon tua. Ekspresinya sangat santai, seolah-olah hasil kompetisi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia mendengus dingin dalam hati. Bagaimana mungkin ia bersikap begitu acuh tak acuh dalam kompetisi hidup mati ini? Apakah ia berpura-pura? Ataukah kemenangan benar-benar ada dalam genggamannya? Periksa kesembuhan pasien. Ia segera memberikan perintah kepada staf yang bertugas memverifikasi. Staf itu berjalan ke arah pasien laki-laki dan mulai memeriksanya. Mereka memiliki catatan kondisi sebelumnya dari kedua pasien ini, sehingga mereka juga dapat menilai status pemulihan mereka saat ini. Ia menempelkan jarinya pada denyut nadi pasien pria itu dan menekannya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat ia bergumam dalam hati, bagaimana ini mungkin? Itu mustahil. Ia agak ragu dengan penilaiannya. Ia kembali menekan paru-paru pasien pria itu. Apakah Anda masih merasakan sakit di sini? Berdasarkan catatan medis sebelumnya, pasien pria tersebut menderita cedera internal serius di paru-parunya. Sudah lebih dari 10 tahun, dan belum ada obatnya. Tidak sakit lagi. Pasien laki-laki itu menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Staf tersebut dapat mengetahui dari suaranya bahwa pasien itu penuh energi dan tidak selemah sebelumnya. Namun, dia masih belum yakin, jadi dia buru-buru membantunya melakukan tes lainnya. Waktu ini jauh lebih lama daripada waktu yang dihabiskannya untuk memeriksa pasien wanita. Para penonton yang masih menunggu hasilnya pun tak kuasa menahan diri untuk berbisik-bisik satu sama lain. Ada apa ini? Kenapa pemeriksaannya lama sekali kali ini? Perlukah kukatakan itu? Pasti karena anak itu tidak menyembuhkannya. Mungkin dia menyembuhkan penyakit lain. Kurasa juga begitu. Meskipun dia tidak meninggal, kondisinya mungkin memburuk. Bab 1260. Tidak ada yang perlu diucapkan selamat, aku hanya melakukannya seperti biasa. Kondisi pasien pria ini lebih baik daripada pasien wanita. Dia sudah punya keuntungan. Kalau dia saja tidak bisa mengobatinya, akan sangat memalukan. Saya rasa tidak ada ketegangan dalam kompetisi ini. Istri ketua klan pasti akan menang. Tepat saat semua orang berspekulasi, anggota staf itu perlahan berdiri dan menatap Fuma Hayabusa dengan ekspresi gelisah. Fuma Hayabusa mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak mengumumkan hasilnya? Staf itu buru-buru menggaruk kepalanya. Aku agak ragu. Perkataannya membuat semua orang yang hadir semakin bingung. Kalau kondisinya membaik, dia akan bilang membaik. Kalau kondisinya memburuk, dia akan bilang memburuk. Apa maksudnya dengan tidak yakin? Ekspresi Feng Jiansun berubah lebih buruk. Katakan padaku hasil pemeriksaanmu. Petugas itu terbatuk kering dan menarik napas dalam-dalam 2 kali. Hasil pemeriksaan saya. Pasien pria ini sudah sembuh. Begitu dia mengatakan hal itu, kerumunan yang ribut itu kembali terdiam. Semua orang menatapnya dengan tatapan kosong dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang bertanya, apakah saya salah dengar? Yang dia maksud adalah, sembuh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seorang pasien bisa pulih setelah minum obat? Bukankah ini terlalu konyol?
Kurasa ada kesalahan dalam hasil pemeriksaannya, kan? Bagaimana mungkin ada obat ajaib seperti itu di dunia ini? Bisakah kau sembuh setelah memakannya? Mungkinkah orang ini disuap oleh pria Tionghoa itu? Pengkhianat lain telah muncul di keluarga ini. Terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak, saya tidak percaya. Semua orang mempertanyakan hasil pemeriksaan. Sungguh tak masuk akal. Sekalipun kondisi pasien laki-laki tidak seserius pasien perempuan, mustahil baginya untuk pulih setelah meminum dosis obat. Bahkan Fu Majianwu skeptis dengan hasil ini. Di stadion, tidak seorang pun berharap Ye Feng akan menang lebih darinya. Namun, hasil ini memang agak sulit dipercaya. Ia sempat ragu. Fuma Hayabusa tanpa sadar menatap Ye Feng di kejauhan. Melihat Ye Feng masih acuh tak acuh terhadap situasi di sini, kerutan di dahinya semakin dalam. Apakah Anda yakin pasiennya sudah pulih? Ia menatap staf itu, ingin mendapatkan jawaban yang pasti. Kenapa kita tidak meminta orang lain untuk memeriksanya? Aku juga merasa ini agak sulit dipercaya. Staf itu berbicara dengan ragu-ragu. Meskipun ia sangat yakin dengan kemampuan medisnya, hasil ini memang tidak dapat diterima. Ia bahkan mulai meragukan dirinya sendiri. Coba aku periksa. Pada saat ini, Chizuru Sugawara tiba-tiba berbicara. Ketika semua orang melihatnya melangkah maju, mereka tentu saja tidak keberatan. Pertama, keterampilan medisnya memang dapat dipercaya. Kedua, dia berada dalam hubungan yang kompetitif dengan Ye Feng, dan dia tidak akan melindungi lawannya. Melihat tidak ada yang keberatan, Chizuru Sugawara segera menghampiri pasien laki-laki itu untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat, ia perlahan bangkit dan berbalik untuk melihat semua orang. Pasien ini memang sudah pulih. Saat dia mengatakan itu, rasanya seperti dia baru saja melempar bom. Seluruh halaman meledak. Ya Tuhan! Dia benar-benar sudah pulih. Apa aku bermimpi? Karena istri ketua klan berkata demikian, maka dia pasti sudah pulih. Aku percaya pada istri ketua klan. Aku juga percaya bahwa di seluruh keluarga Fuma, tidak ada yang lebih berhak bicara daripada istri ketua klan. Karena dia sudah mengatakannya, tidak ada keraguan lagi. Aku masih belum bisa menerimanya. Bagaimana dia bisa sembuh? Bisakah seseorang sembuh hanya dengan satu dosis obat? Bukankah ini agak berlebihan? Benar. Aku masih agak tidak percaya. Bagaimana mungkin? Secara rasional, semua orang mempercayai kata-kata Chizuru Sugawara. Tetapi dari sudut pandang sentimental, mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa Ye Feng dapat menyembuhkan seseorang hanya dengan satu dosis obat. Faktanya, bahkan Chizuru Sugawara terkejut dengan hasil ini, apalagi mereka. Dia tahu betul bahwa kondisi pasien laki-laki jauh lebih rumit daripada pasien perempuan, dan kesulitan pengobatannya tidak sama. Dan saat dia merawat pasien wanita, dia hanya pulih 20%. Namun, Ye Feng segera membuat pasien pria ini pulih. Perbedaan antara keduanya bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Hal ini langsung memberikan pukulan telak bagi kepercayaan dirinya. Apakah dia masih manusia? Apakah ini dewa? Apakah kamu sudah selesai memeriksa? Pada saat ini, pantat Ye Feng meninggalkan kursi goyang dan berjalan santai. Semua orang yang hadir menatapnya dengan tatapan rumit. Ada yang curiga, ada pula yang terkejut. Keterampilan medis yang ditunjukkan pihak lain benar-benar mengerikan. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya. Namun, mereka telah menyaksikan seluruh proses perawatan dengan mata kepala sendiri. Terlebih lagi, mereka telah mendapatkan konfirmasi dari istri ketua klan. Sekeras apapun mereka tidak ingin mempercayainya, mereka tidak dapat mengubah fakta. Menguasai. Fuma Jianwu tak bisa lagi menahan emosinya. Ia pun segera bangkit. Dan berlari sambil melemparkan dirinya ke pelukannya. Sebelumnya, ia sengaja menjaga jarak dari Ye Feng. Ia bahkan tidak berani memanggilnya, Tuan, di depan umum. Ia takut ayahnya akan membencinya. Namun sekarang, dia tidak peduli lagi. Dia hanya ingin memberitahu semua orang bahwa ini adalah dia, lelakinya Fuma Jianwu. Semua orang yang hadir jika digabungkan bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Ye Feng pun memeluk tubuh mungil gadis kecil itu tanpa ragu. Apakah Tuan tampan barusan? Kepala kecil Fuma Jianwu mengangguk tanpa henti. Tampan, sangat tampan. Fuma Hayabusa dan anggota keluarga Fuma lainnya sangat marah ketika melihat keduanya bersikap begitu mesra di depan umum. Lagi pula, keluarga Fuma adalah klan tua yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Mereka agak konservatif dalam pemikiran mereka. Seorang gadis benar-benar melakukan hal seperti itu dengan lawan jenis di depan umum. Sungguh tidak bermoral. Fuma Hayabusa mendengus keras dengan sengaja, ingin putrinya menahan diri. Namun, Fuma Jianwu saat itu tengah asyik dalam pelukan kekasihnya dan tidak bereaksi sedikitpun.
Chizuru Sugawara melihat suaminya akan marah lagi dan buru-buru berkata, keahlian medis Tuan Ye sungguh luar biasa. Saya kalah dalam kompetisi ini. Ketika semua orang mendengar dia mengakui kekalahan, mereka semua memiliki perasaan campur aduk. Chizuru Sugawara adalah dokter terbaik keluarga Fuma, namun ia kalah dari seorang pemuda berusia 20-an. Terlebih lagi, ia kalah telak hingga tak ada yang bisa menandinginya. Hal ini membuat semua orang merasa malu. Akan tetapi, betapapun enggannya mereka hanya bisa menerima kenyataan kejam ini. Fuma Hayabusa berjalan di depan Ye Feng dan berkata dengan dingin, selamat telah lolos babak pertama. Tidak ada yang perlu dipuji. Aku hanya tampil biasa saja. Ye Feng tersenyum tipis. Fuma Hayabusa sangat marah hingga hampir muntah darah. Ia tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya, jadi ia berkata, manfaatkan waktu ini untuk beristirahat. Kita akan memulai putaran kedua nanti. Petik 1. Lalu dia berbalik dan berjalan pergi. Ye Feng, selamat. Setelah suaminya pergi, Chizuru Sugawara berbalik dan memberi selamat kepada Ye Feng. Saat menghadapinya, sikap Ye Feng sedikit lebih baik. Terima kasih. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.